Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arsip Kode. Kali ini saya akan memberikan demo dari aplikasi logistik berbasis web. Ini dikembangkan dengan teknologi website atau PHP natif ya, tidak menggunakan framework. Aplikasi ini sebetulnya ini pesanan dari kawan kita juga, yaitu saya nggak bisa publikasiin, dulu pernah buat ke saya untuk kebutuhan skripsi. Jadi aplikasi yang saya demokan ini lebih cocok atau cenderung ke seperti tugas-tugas teknik informatika atau yang sejenis IT lah, yang tergolong IT. Dan ini apa namanya, cocok banget ya kalau misalnya untuk tugas kuliah, tugas akhir, ataupun skripsi. Jadi ini aplikasi logistik berbasis web gitu ya. Aplikasi ini terdiri dari 3 aktor, yaitu admin, lalu kemudian mitra, lalu kemudian pelanggan. Alurnya yaitu pelanggan, order, lalu kemudian admin memproses, dan jika pengirimannya melalui mitra, maka mitra akan memproses. Karena mitra itu sistem pengiriman ya, dalam logistik sendiri itu ada 2 jenis pengiriman, yaitu pengiriman yang sifatnya secara langsung, jadi dari pelanggan lalu ke jasa pengirimnya, di sini yaitu PT Sentrasen, langsung ke penerima. Begitu ya. Tapi kalau dalam sistem logistik ada 2. Jadi ada yang langsung ke penerima langsung, bisa langsung dikirim ke penerimanya, atau melalui mitra yang bisa disebut dengan manifest. Istilah dalam logistik manifest ya gitu. Oke, langsung aja di sini. Ini menu tampilan awal, yaitu seperti umumnya saja. Ini tampilan awal yaitu apa ya, seperti company profile dari perusahaan PT Sentrasen ini. Intinya program ini bisa di custom sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang misalnya pengen menggunakannya. Nanti bisa dikontak di nomor telepon di bawah di deskripsi ya gitu. Karena kebetulan ini requestnya dengan PT Sentrasen, jadi saya buatnya seperti ini. Dan kebetulan biasanya kalau dibuat untuk tugas akhir atau skripsi lagi, pasti nanti ada perubahan-perubahan yang mungkin ya, intinya perubahan lah begitu ya, sesuai dengan kebutuhan aja. Intinya saya bisa merubah. Sini ada menu tracking ya, nanti untuk tracking dari nomor SIM-nya atau pengirimannya. Sini ada about atau tentang dari perusahaan itu, terus ada service. Intinya ini hanya informasi dari company profile PT Sentrasen ini. Lalu untuk menjadi pelanggan, kita wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu, atau nanti admin bisa mendaftarkannya langsung. Jadi melalui menu administrator, admin juga bisa mendaftarkan langsung, atau pelanggan mendaftarkan diri sendiri melalui website ini. Jadi ada 2 metode, bisa langsung admin yang mendaftarkan pelanggan, atau pelanggan langsung daftar ke website ini. Nah, untuk umumnya biasanya nanti pelanggan daftar dulu prosesnya. Kita langsung aja kita buat daftar ya. Klik daftar ini. Sini ada nama, informasi. Nah, ini saya buat pelanggan 1 aja namanya, supaya nanti kalau yang pelanggan berikutnya itu pelanggan 2, pelanggan 3, dan seterusnya gitu, biar saya gampang ya. Ini ada nomor telepon misalnya 08121 lah, misalnya pelanggan 1, Kota Bekasi atau Jakarta, alamatnya ini alamat pelanggan 1, dan gampang. Username juga saya buat pelanggan 1, passwordnya juga saya buat pelanggan 1 juga. Itu kebiasaan saya, karena nanti ini kan kalau biasanya untuk skripsi waktu sidang biar presentasinya itu lebih mudah gitu ya. Jadi membedakan pelanggan 1 dan pelanggan 2 kalau kita bikin nama dan username yang unik kayaknya agak susah juga gitu ya.
ingat-ingatnya, karena kan kita ini menjalankan beberapa aktor oleh kita sendiri yang menjalankan. Oke, langsung daftar. Setelah daftar, kita bisa login ke bagian ini. Ini ada login admin, login mitra, dan login pelanggan. Kita login pelanggan. Kita login dengan password yang tadi kita buat. Pelanggan 1. Passwordnya pelanggan 1. Login. Oke, ini adalah menu pelanggan. Di sini menu pelanggan hanya bisa edit data diri dia ya, data diri dia. Begitu juga nanti ini adalah menu sendiri-sendiri ya. Nanti pelanggan 2 juga akan punya menu sendiri dan transaksinya terpisah dengan pelanggan yang lainnya. Intinya ini menu kita ya, transaksi kita. Oke, langsung anggaplah saya sebagai pelanggan, saya mau melakukan pengiriman. Jadi ini sistemnya bukan datang langsung ya, bisa juga datang langsung juga bisa dengan sistemnya ini, tapi ini kebetulan kasusnya dibuat seolah-olah antar perusahaan ya. Jadi perusahaan ini sudah kerjasama dengan perusahaan logistik, dan perusahaan saya, anggaplah pelanggan ini adalah perusahaan, saya mau ngirim barang, jadi saya melakukan pemesanan dulu lah istilahnya gitu, order dulu lah, nih lo saya mau kirim barang, kalian jemput gitu. Oke, langsung kita pengiriman, kita tambah data pengiriman, kita buat tanggal, anggaplah tanggal hari ini kota asal, misalnya kita buat Jakarta, ini defaultnya Jakarta, ataupun mau dimanapun sesuai dengan kota asal kita. Nama penerima kita buat langsung penerima 1, telepon penerima 08, misalnya tujuannya ke Cirebon, alamat 1, jenis barang misalnya ini saya buku aja, majalah, kuantitinya misalnya 2, beratnya misalnya 1 kilo, dan itu ya. Lalu ini ada jenis layanan, ini jenis layanan bisa kita tambah di menu bagian master di administrator ya. Jadi ini menu layanan, dan jenis service ini bisa kita tambah. Karena express darat, katakanlah ini biaya packing kita nolkan dulu, lalu service darat kita tambah. Oke, jadi ini kita bisa buat 2 barang dalam satu, 2 pengiriman dalam satu transaksi, dalam satu resi lah ya, intinya gitu ya. Ini kita buat nama penerima 2 dalam satu resi yang sama, kita buat 2 pengiriman yang berbeda gitu, ataupun sama juga nggak apa-apa. Tapi ya kalau sama ya quantity ya gitu kan, atau jenis barangnya. Telepon 0812 misalnya penerimanya berbeda gitu ya, ini jurusannya ke Karawang, misalnya ini alamat penerimanya alamat jenis barangnya saya buat elektronik, nama barang TV misalnya, kuantitinya 30, beratnya 20 kilo. Ini saya buat reguler, jalur laut, saya tambah. Oke, nah biaya ini muncul itu dari kita sudah set tujuannya ya. Jadi sistem pengalian ya, kalian sudah paham lah itu sistem pengalian yang ada nanti di setting di bagian admin juga. Oke, setelah selesai begini, kita tinggal simpan aja. Ini kan tadi tambah, sekarang kalau sudah selesai isi ini, kita langsung klik simpan aja. Klik simpan. Oke, di sini kita bisa nyetak atau hapus. Kalau hapus ya tinggal ini aja. Nah, di sini nggak bisa edit ya. Nah, kalau mau edit ya tinggal hapus saja. Ini kita cetak resi kita. Nah, ini resi pengiriman, data pengirim, nomor resi, kota asal. Nah, ini nomor resi ini nanti bisa kita tracking dari website di menu utama tadi ya. Nah, ini total biayanya, total biaya packing. Ini barang yang kita kirim, layanannya, servisnya. Oke, langsung. Nah, setelah ini kita ke menu admin. Oke, ini ada menu admin. Kita ke menu admin. Tolong ini perhatikan baik-baik, jangan di skip karena ini nanti bisa jadi salah paham. Menunya agak sedikit rumit ya.
tidak seperti biasanya, karena waktu itu request memang seperti ini gitu ya, bukan standarnya, tapi ini request dari teman yang minta bikinin program ini ya seperti ini. Nah, di sini di menu admin ini ada informasi, ada master, ada transaksi, ada laporan. Di master ini ada pengguna. Nah, ini pengguna ya, tadi adminnya bisa kita tambah. Lalu kita ada data mitra. Nah, ini sama. Nah, kalau tambah mitra gimana? Ini polanya sama semua ya, hampir sama semua. Mitra 3 misalnya, polanya hampir sama, sistem penginputannya 081 2 3 misalnya, kota misalnya Jogja, karena saya sudah punya 2 mitra. Ini ada mitra 1, mitra 2, mitra 3. Ini ya apa namanya, sistem mitranya. Jadi kita buat jangan Bekasi di sini kan baru lagi, kan baru simpan. Nah, ini kalau mau edit ya tinggal ini aja, tinggal klik edit ini jangan Bekasi, ini buatnya di Semarang. Ini kalau mau hapus tinggal klik hapus ini aja, dan sistem pencariannya ini kita bisa cari nama mitra 1 misalnya gitu ya, mitra 1 gitu. Nah, ini 1. Oke. Dan sistem penginputan yang lain misalnya data sopir ini sama. Ini ada data sopir sama sistem penginputannya, ada data kendaraan yang digunakan, truk, lalu ada data layanan. Nah, data layanan ini yang tadi saya bilang yang bisa ditambah, ada reguler, ada ekspres, dan biayanya. Nanti mengalihkan sendiri ya, ini biaya per kilo lah harusnya. Lalu di sini ada data service, yaitu service yang kita gunakan, dan di sini juga data service juga pakai biaya juga ya, jadi kena cas gitu loh hitungannya, kena cas laut atau udara gitu, beda ya. Lalu di sini ada data kota. Nah, ini data kota ini kemungkinan bisa banyak sekali ya. Misalnya kita buat ini 1 Semarang, biaya kirimnya misalnya 80.000 per kilo. 80.000 per kilo. Oke, kita kembali ke ini, sudah selesai ya bagian ini, hanya custom data kota lalu customer. Nah, ini yang saya bilang, data customer bisa ditambahkan lewat sini, ataupun si pelanggan itu bisa daftar melalui sistem pendaftaran yang ada di menu utama tadi. Lalu kemudian admin bisa melihat data order yang dilakukan oleh pelanggan. Dan di sini ada status order, artinya dia baru order gitu ya, si ini apa namanya, si customer itu baru order, dia mau istilahnya nih gua mau apa namanya, mau order gitu kan, dia muncul di sini. Nah, nanti ada 2 metode, yaitu yang minta kalau kerjasama antar perusahaan, dia misalnya si perusahaan itu order, lalu kemudian sistem akan membaca bahwa ada order. Kalau order kan belum transaksi ya, belum terjadi transaksi. Jadi order itu belum terjadi transaksi antar kedua belah pihak. Maaf, saya sambil ngopi. Belum terjadi di antara dua belah pihak. Lalu kemudian setelah ada order, di sini tugas admin adalah merubah status. Jadi setelah kita ke menu order, kita merubah status. Nah, di sini ada data penerimaan, di sini ada data penerimaan. Nah, ini penerimaan, data order dan penerimaan ini sebetulnya hampir sama. Order dan penerimaan hampir sama. Bedanya, kalau order barangnya belum sampai di PT Sentrasen ini,
atau di perusahaan ini, tapi kalau penerimaan langsung diterima di perusahaan ini. Nah, kalau order kan tadi order tapi barangnya belum sampai di perusahaan ini. Kalau penerimaan langsung transaksi di sini. Misalnya kita mau kirim paket handphone misalnya gitu, kita langsung ke PT Sentrasen atau ke Tikinya. Nah, itu transaksi di situ. Istilahnya kalau order tuh kayak booking dulu lah intinya gitu ya. Tapi punya fasilitas kita akan dijemput sama perusahaan ini. Oke, langsung ke bagian order. Kita ke bagian pengiriman, ini masih kosong semua. Bagian manifest juga masih kosong semua sampai ke bawah. Oke, kita order ini, kita rubah statusnya. Nah, di sini ada status penjemputan. Nah, penjemputan ini kalau barangnya kan kita tadi ini kan order statusnya ya. Statusnya order. Nah, kalau di penerimaan otomatis waktu kita tambah penerimaan di bagian sini, ini otomatis langsung larinya ke pending. Jadi statusnya langsung pending, artinya si barang ini sudah bisa langsung dieksekusi karena sudah langsung ditempatkan. Kalau order kan barangnya belum ditempat, jadi kita harus jemput dulu statusnya. Nah, di sini kita jemput, penjemputan misalnya gitu ya. Oke, transaksi sudah mulai statusnya berubah jadi penjemputan. Oke lah, katakanlah setelah jemput dia tiba. Nah, diterima atau pending. Maksudnya diterima itu diterima barangnya, kalau pending statusnya. Itu kita klik simpan. Nah, ordernya hilang. Ordernya di sini sudah hilang, dia akan lari ke bagian penerimaan gitu ya. Bagian penerimaan. Nah, ini penerimaan sudah pending dan siap akan dikirim gitu ya. Nah, nanti muncul di sini. Tadi kalau sebelum saya lupa tadi sebelum, kalau misalnya di order tadi belum ada penerimaan yang berstatus pending, belum ada barang yang berstatus pending, maka di pengiriman sini nanti resinya kosong. Ini kan ada dua resi ya, karena tadi ada dua barang yang beda tujuan walaupun satu resi gitu. Oke, saya rasa sudah paham di bagian ini order dan penerimaan, lalu kita melakukan pengiriman. Nah, ini saya akan lakukan pengiriman juga ada dua jenis, yaitu pengiriman langsung ke pelanggan dan pengiriman yang ke cabang dulu. Artinya yang tadi kalau ke cabang dulu istilahnya manifest, kalau pengiriman langsung istilahnya langsung COD lah istilahnya gitu ya. Oke, kita buat yang pengiriman langsung dulu. Pengiriman langsung, kita tambah transaksi. Jadi misalnya tanggalnya berapa, kita misalnya tanggal 3 kita kirimnya. Nah, ini supirnya siapa, kendaraannya apa, keterangannya apa, misalnya ini kita ngasal aja keterangannya. Nah, nomor SIM-nya yang mana? Misalnya oh ini pelanggan 1, pelanggan 1 nomor SIM 1 misalnya gitu ya. Nomor SIM yang ID 1 misalnya gitu ya. Langsung tambah. Ini oke, langsung Cirebon, tujuannya ke Cirebon misalnya kuantiti 2. Oke, transaksi selesai. Oke, nah ini transaksi pengiriman bisa kita cetak juga ini sebagai bukti surat jalan dan sebetulnya gitu ya. Data pengiriman barang atau surat jalan untuk pengiriman dari PT Sentrasen ini. Oke, setelah pengiriman ini barang kan belum diterima, artinya nanti kita perlu memvalidasi di sini proses pengiriman. Nah, penerimaan. Nah, kita lihat di bagian pelanggan ya. Nah, ini sebagian terproses. Artinya karena pelanggan tadi kan punya dua barang yang dikirim dalam satu resi, tapi baru satu yang diproses dikirim. Kan kita tadi cuma ambil satu, bagian pengiriman sini kita cuma ambil satu, dan di sini sisa satu. Nah, yang satunya lagi sudah nggak ada, tinggal tersisa satu. Karena satunya sudah dikirim. Kalau ini sebetulnya menu ini yang bagian penerimaan ini sama dengan statusnya di pelanggan. Terus status pelanggan juga sebagian terproses gitu ya. Lalu satunya lagi misalnya, oh mau dikirimnya ke Semarang misalnya gitu. Oh kalau ke Semarang berarti kita pakainya kita manifest aja, artinya kan karena kita punya mitra di Semarang misalnya gitu ya, kita pakai manifest karena kita nggak kirim langsung misalnya kejauhan gitu.
Oke, kita kirim tanggal 3, kita pilih mitra kita yang kedua, misalnya keterangan apa bisa bebas, data resminya ini, ID 2 ini kita tambah. Oke, menerima ini Karawang, ya Karawang. Oke, transaksi selesai. Oke, di sini kita bisa cetak juga manifestnya. Kalau tadi barangnya 2 ya di sini akan 2 barang ya, gitu ya. Satunya kan tadi di buku, satunya TV. Oke, setelah dimanifest, perbedaannya begini. Nah, sekarang kita melakukan validasi. Nah, barang itu sudah diterima atau belum, gitu ya. Kita melakukan validasi. Di sini kita validasi. C01 ID1 penerima. Nah, validasi yang ada di sini, di menu validasi ini, yang di bagian admin, adalah validasi yang kita kirim langsung, yang perusahaan PT Sentrasen ini melakukan COD langsung dengan pelanggan. Jadi validasinya di sini. Nah, yang manifest itu yang memvalidasi barang itu sudah terkirim atau belum, itu si mitranya. Nah, nanti kita login bagian mitra. Jadi mitra itu berfungsi saat jika ada pengiriman melalui mitra. Jadi kita melakukan validasi di sini. Ini ada data validasi yang perlu kita validasi. Ini ID1, artinya barang yang satu, bukan keduanya. Kalau misalnya tadi keduanya dikirim melalui COD, nah munculnya di sini semua dua-duanya. Begitu ya. Ini kita mau melakukan validasi. Nah, ini yang tujuan Cirebon. Yang tadi kan satunya kemana saya lupa. Misalnya yang menerima Joko tanggal 3 misalnya gitu. Nah, ini kita rubah statusnya terkirim. Oke, terkirim satu. Tapi di bagian pelanggan, ini kan ini sama dengan pelanggan ya. Di menu pelanggan sama. Sebagian terproses masih. Nah, sekarang kita tujuannya lari ke mitra karena barang kita masih ada satu barang tadi. Mitra satu, sorry, mitra berapa ini ya? Oke. Mitra 3 kalau nggak sama. Soalnya kalau nggak sama, barangnya nggak ada gitu. Nah, ini kan berarti di mitra lain. Di mitra 3 kalau nggak salah. Mitra 3. Mitra 3. Nah, di mitra 2 berarti. Mitra 2. Mitra 2. Transaksinya. Oh ya, ada di mitra 2. Jadi gitu ya, paham ya maksudnya. Jadi loginnya mitra juga akan berbeda-beda karena ini tujuannya ke mitra 2. Ya hanya muncul di bagian mitra 2. Emang ini agak rumit ya kalau sendirian gitu ya. Karena ini beberapa aktor kita jadikan satu. Kita yang operasiin gitu. Oke, nah di sini kita yang memvalidasi data ini adalah mitra gitu loh. Karena ya mitra kan yang tahu bahwa barang itu sudah sampai atau belum. Misalnya saya Agung, tanggalnya misalnya diterimanya tanggal 5 misalnya gitu ya. Proses terkirim simpan. Oke, nah ini sudah terkirim semua. Kita bisa lihat di bagian pelanggan. Nah, kita masuknya ke admin aja ya. Biar gampang karena data pelanggan dan admin hampir sama. Admin. Biar saya bolak-balik login. Nah, di sini. Nah, ini sudah terkirim semua statusnya. Statusnya sudah terkirim. Tadi kan terkirim sebagian. Ini sudah terkirim semua. Oke, lanjut ke setelah validasi semua sudah, lalu kita buat invoice karena barang sudah terkirim. Nah, di sini invoice pengiriman yang melalui COD, ini invoice yang manifest. Kita bisa cetak satu persatu. Invoice
pelanggan 1, penerimanya siapa, ini ada informasi penerimanya. Itu juga dengan sama aja ya. Terus ini kita melakukan pembayaran setelah ada invoice. Pembayaran kita misalnya kita ke 6 misalnya gitu ya. Ini satu-satu dong pastinya gitu ya. Jumlah bayar ini ada keterangan ya, ini pelanggan versi nom ID 1, pelanggan 1, lalu kemudian total tagihannya berapa. Ini ada muncul paling akhir ini ada total tagihan 43.000 ini. Oke, keterangan apa kita simpan. Oke, lalu kemudian kita juga tambah lagi ini tinggal satu ya yang belum dibayar, jadi munculnya juga yang belum dibayar aja gitu. 252.000 ini sudah selesai dan kita tinggal cetak laporan transaksi. Di sini bisa berperiode tanggal berapa sampai tanggal berapa, bisa pilih berdasarkan customer atau karena pelanggan kita satu tadi ya, jadi kalau pelanggan kita datanya banyak ya nanti akan muncul banyak karena ini angka plus semua, atau salah satu dari pelanggan yang kita cek. Nah, ini pelanggan 1 melakukan dua pengiriman walaupun dalam satu resi. Lalu di sini ada laporan mitra. Data transaksi mitra lah mungkin. Ya, nah ini mitra ini melakukan transaksi satu kali. Nah, mungkin saat ini mungkin cukup sekian ya teman-teman. Intinya program yang di request memang seperti ini waktu itu, jadi kalaupun ada sedikit ketidakcocokan ya mungkin wajar gitu ya. Intinya saya pribadi saya bisa custom kalau memang teman-teman ada yang berminat dengan aplikasi ini. Aplikasi ini bisa di custom lagi gitu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.